Bagi saya poinnya adalah jangan menyerah. Nggak ada sih sebenarnya kata gagal itu. Coba, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gitu aja terus. Nanti kita akan sampai pada satu titik, oh ini nih yang bisa kita tekunin. Jadi saya beli 1 kilo, kupas sendiri, iris sendiri, goreng sendiri, packing sendiri. Dari saya belinya cuma 1 kilo, sampai saya bisa produksi 100 kilo satu hari. Wah Mbak Nanda, enak ya, dagangannya udah rame, customernya udah banyak. Saya hanya ingin bilang bahwa tidak ada yang tercipta dalam satu malam. Yang harus kalian yakini adalah bahwa kalau kita konsisten melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Firda, usia saya 34 tahun. Saya asli dari kota Banjarmasin. Pada tahun 2011 akhir atau 2012 awal, saya pindah ke Tabalong. Pendidikan terakhir saya S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sebenarnya sih banyak sekali ya Mbak ya produk saya yang saya jual, hanya saja memang produk unggulannya bawang goreng. Sebelumnya saya jualnya malah bukan bawang goreng. Saya ada pernah jual durian kupas dari Medan, roti Mariam, mie Habang Banjar, saya ambil dari Banjarmasin. Terus saya juga pernah coba jamu, baru-baru juga saya coba bikin salad sayuran sama spring roll. Sirup juga, cuman memang untuk produk unggulan ya bawang goreng. Saya nggak bisa jelasin Mbak untuk itu, karena saya juga lupa kapan nama itu tercetus, dari mana idenya, saya juga lupa. Saya nggak bisa jelasin. Sejak 2016 akhir, saat saya hamil anak ketiga waktu itu. Nggak sengaja juga Mbak sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu itu saya hamil, saya jual mie Habang, ngelapak di depan rumah waktu itu. Jadi ada customer belanja, dia lihat bawang goreng saya, dia bilang, wah bawang gorengnya kayaknya enak, renyah banget. Saya mau loh katanya kalau Mbak jual bawangnya aja, terus saya bilang masa mau beli? Dia mau. Sejak saat itulah mulai yang dari kemasannya cuma pakai plastik gula, plastik tepung itu, pakai staples, belum pakai kemasan toples. Pelan-pelan sih upgrade, jadi nggak yang langsung begitu. Biasanya memang kalau setiap bulan Ramadan, saya launching hampers untuk para customer yang perlu solusi nih untuk ngasih kerabatnya hadiah bulan Ramadan. Kayak gini nih Mbak. Kayak gini. Banyak sih variannya, range harganya saya sediakan dari 45.000. Kayak gini 45.000. Atau yang seperti ini. Kemudian saya juga kasih pilihan pada customer. Karena mungkin mereka kebingungan ya, maunya isinya apa, terus packingnya gimana. Saya biasanya bantu, Mbak maunya budget berapa. Lalu saya bantu untuk pikirkan isian atau kemasannya gitu. Hingga tak terhingga. Nah memang yang paling rame Mbak, paling rame itu yang 45.000. Karena customer kan kebanyakan maunya begitu ya. Jadi ini bundling. Isinya sirup sama bawang goreng. Ini 45.000. Mereka boleh pilih mau bawang goreng keduanya, mau sirup keduanya, atau bawang satu, sirup satu, nggak masalah. Saya udah bisa kasih packaging cantik kayak begini. Cuma 45.000. Untuk pemasaran hampers ini sementara sih seputaran Tabalong sampai ke Banjarmasin. Jadi ada customer di Banjarmasin juga yang order, bisa dikirim atau kalau pas saya kebetulan nanti pulang mudik, saya bawain. Gitu. Kalau kemasannya sih saya lebih pakai box sama tas purun nih.
sekalian kan sama temen juga ada UMKM tas purun. Jadi saya kerja sama, saya ambil sama dia. Lebih deh Mbak kayaknya 100, kalau yang 45 ribuan itu. Mungkin hampir 150 paket. Tapi ya ada yang belum diambil, ada yang belum diantar. Biasanya sih H-7 sebelum lebaran. Ada juga yang kayak gini nih Mbak. Nih, kayak gini. Kalau ini 100 ribu. Jadi bawang gorengnya ada 2 pouch, sirupnya 1 botol. Saya sebelumnya adalah ibu rumah tangga penuh, full time ibu rumah tangga. Jadi merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa deh begini terus. Saya harus keluar dari zona nyaman. Saya harus berani ngambil zona resiko. Waktu itu saya memulai cuman jualan roti Mariam. Saya ngambil di kenalan saya di Banjarmasin, saya cuman ambil untung 2.000 per piecesnya waktu itu. Kalau boleh dibilang naik turunnya, pasang surutnya pasti dirasain semua pedagang, pasti dirasain semua wirausahawan. Khususnya kalau ke saya itu adalah kendalanya waktu itu karena saya belum ada pengalaman bekerja sama sekali. Saya belum bisa menghasilkan uang sama sekali. Jadi saya mikir hanya apa aja yang penting saya dapat uang. Jadi saya kejar dulu itu adalah sebenarnya bukan nominalnya sih Mbak. Saya lebih ke nyari pengalamannya. Saya berusaha membaca peluang pasar. Apa aja nih produk yang happening di Tabalong yang kayaknya customer banyak yang nyari waktu itu. Jadi saya coba-coba aja terus dan nggak semua berhasil loh Mbak. Banyak produk saya itu yang uji coba jual, nggak laku, coba lagi. Jadi ya menurut saya, bagi saya poinnya adalah jangan menyerah. Nggak ada sih sebenarnya kata gagal itu. Coba, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gitu aja terus. Nanti kita akan sampai pada satu titik, oh ini nih yang bisa kita tekunin, gitu. Kita bicara untuk bawang goreng ya Mbak ya. Kalau modal awalnya waktu itu bawang gorengnya nggak banyak sih Mbak. Karena pertama kali kan waktu itu saya ngerjainnya dari per 1 kilo. Jadi saya beli 1 kilo, kupas sendiri, iris sendiri, goreng sendiri, packing sendiri. Pokoknya semua masih dikerjakan sendiri. Dari saya belinya cuma 1 kilo, sampai saya bisa produksi 100 kilo satu hari. Awalnya malah nggak punya karyawan kan, saya kerjain sendiri. Lalu kemudian saya pikir saya udah nggak bisa handle, lalu saya cari asisten. Saya dapat, saya berdayakan tetangga saya dulu di belakang rumah, itu di rumah lama. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Kalau yang, saya kan ada beberapa tim Mbak. Kalau untuk bawang goreng kan sekarang nggak ngupas sendiri lagi, saya punya 2 tim freelance. Satu tim isinya 4 orang, jadi mereka ber-8. 4 orang ini dia handle 50 kilo. Jadi satu hari harus selesai 50 kilo. Dia bawa ke rumah, malam baru diantar lagi ke saya. Baru subuh dini hari kita kerjakan. Nah untuk tim yang di dapur, biasanya maksimal 2 orang sih, bertiga sama saya kalau saya turun. Tapi kalau bisa di-handle berdua aja, berdua. Tergantung situasi aja sih Mbak. Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk proses produksi bawang goreng saya, tentu saja bahannya bawang merah dulu dan garam. Itu aja sih Mbak, bawang merah dan garam.
Jadi saya punya schedule untuk agen ngedrop bawang merah biasanya. Kalau hari Sabtu saya ambil sendiri, kalau hari Selasa dianterin ke rumah. Jadi setelah bawang itu saya terima, tim yang ngupas langsung bawa ke rumah. Nah malamnya kan baru diantar, subuh kita kerjakan. Banyak sekali kalau kita butuh minyak, Mbak, karena kan dia nyerap minyak ya bawang goreng. Jadi kalau satu kali produksi itu anggap beginilah ya, misalnya bawang gorengnya 100 kilo, saya butuh 2 dus minyak goreng yang isinya 2 liter. Jadi ada 12 pieces. Karena bawang juga kan punya grade A, grade B, harga juga beda-beda. Biasanya kalau saya harus grade A, harus kualitas yang nomor 1, karena berpengaruh sekali dengan penggorengan. Salah sedikit dia nggak bisa kering. Mula-mula kan kalau misalnya subuh itu kita siapin kompor dulu, siapin wajan. Jadi saya memakai 3 buah kompor yang 2 tungku. Satu wajan ukuran 40 cm saya gunakan minyak 4,5 liter. Banyak, Mbak. Baru setelah wajan siap dengan minyak di dalamnya, asisten saya mulai dicuci, lalu diiris. Setelah diiris, ditabur garam, baru masuk penggorengan. Dan harus panas maksimal memang saat masuk. Sekitar 10-15 menit, masih agak kuning-kuning nih, diangkat, baru di-spin, dikeringkan. Setelah di-spin, di-packing deh, siap dipasarkan. 12 jam, maksimal 13 jam. Jadi kita start jam 3 subuh, maksimal kita pernah paling lama jam 3 sore. Sebenarnya tuh maksimalnya sih, Mbak, 2 kali. Tapi kalau kebetulan pas bulan Ramadan kemarin kita push bisa 3 kali. Karena untuk ngejar orderan kan, sekalian stok awal bulan Ramadan. Waduh, itu jangan ditanya, Mbak. Saya pernah bawangnya itu dibuang 1 karung. Karena entah ya miss-nya salahnya di mana, nggak bisa dicari juga. Ya emang mau kejadian aja. Jadi pernah bawang 1 karung 25 kilo nggak bisa digoreng. Jadi kalau bicara soal itu bagi para pedagang pasti semua pernah mengalami. Entah saat digoreng, nggak tahu juga salahnya di mana, nggak mau kering, harus kita buang. Alhamdulillah kalau untuk di Tabalong udah ada di toko-toko, Mbak, minimarket, daerah Tabalong, Amuntai sampai Paringin. Saya punya agen, jadi dia yang ngebagi di sana. Terus kalau untuk penjualan lainnya lewat media sosial, saya gunakan Instagram dan WhatsApp. Kalau untuk pemasaran sih alhamdulillah udah nasional juga sih, Mbak, jadi udah kirim online kemana-mana udah. Lagi yang sampai ke Muara Enim, ke Mataram, apalagi yang Jakarta, Surabaya, Bandung udah.
Kadang-kadang juga customer suka kirim foto, Mbak bawang gorengnya udah sampai London loh, udah sampai Singapura loh. Bahkan ada yang ngirim foto lagi dibawa ke Mekah gitu. Awal mulanya tentu saja PYRT, terus izin usaha juga saya udah urus, terus dapat bantuan juga dari Pemda untuk sertifikat halal MUI, dan untuk merek sendiri, brand sendiri Hamburi saya udah daftarkan di hak merek, ya di Haki ya sudah saya daftarkan. Jadi ada perbedaan signifikan untuk soal itu. Kalau di toko emang kesannya sedikit kan, tapi kan banyak Mbak. Maksudnya gini, saya ngasih ke agen kan memang harganya lebih murah, tapi dia ambil banyak. Kalau saya jual online sedikit tapi nilainya besar. Kalau menurut saya kurang lebih aja sih. Kalau selama pengalaman saya selama ini sih kurang lebih 6 bulan tahan kok Mbak. Asal penyimpanannya benar, kedap udara, terus jangan kalau ya dibuka ditutup lagi, masuk kulkas juga boleh. Tapi nggak masuk kulkas juga nggak apa-apa. Waduh, topik sensitif Mbak ya. Jadi kalau kita bicara soal omset, sebenarnya kalau saya mau bilang cukup lah ya untuk cover hidup saya, tapi bisa buat motivasi lah untuk teman-teman yang lain. Kalau kotornya antara 7 sampai 10 juta dapat lah Mbak. Alhamdulillah. Sebenarnya tantangannya adalah pertama harga bahan baku yang fluktuatif sekali. Kenaikan dan penurunannya tidak bisa diprediksi. Hari ini dan besok bisa berbeda. Kemudian yang kedua adalah saya belum mampu untuk melakukan ekspansi produk, karena memang ada beberapa kendala juga, ya salah satunya modal, karena saya nggak mau ngutang. Kemudian kendala lainnya, tadi tantangan ya Mbak ya, tantangan buat saya adalah semoga suatu saat nanti saya bisa ekspansi produk ke luar kabupaten, melewati Paringin, kan belum. Terus apalagi ya, tantangannya salah satunya juga menemukan sumber daya manusia, karyawan, pegawai, asisten yang loyal sama kita. Bagi saya itu juga nggak mudah. Target ke depan tentu saja upgrade terus. Saya harus upgrade terus, saya harus inovasi terus. Karena semakin lama kita nggak bisa bertahan di titik ini terus kan Mbak. Kita harus terus berkembang, dan suatu saat nanti akan bermunculan kompetitor-kompetitor baru yang tentunya bikin rame lah dunia persaingan kan, bukan persaingan sih, maksudnya kita sesama kompetitor. Dan ya saya harus berkembang. Jujur saya sering mendengar pendapat komentar dari entah itu teman-teman atau customer, wah Mbak Nanda enak ya dagangannya udah rame, customernya udah banyak. Saya hanya ingin bilang bahwa tidak ada yang tercipta dalam satu malam. Yang harus kalian yakini adalah bahwa kalau kita konsisten melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Dan khususnya untuk para perempuan di luar sana, saya harap kita semua bisa bangkit. Kita harus berdaya, kita harus mandiri secara finansial. Nggak harus mapan secara finansial, kita mandiri aja dulu. Karena ketika kita mandiri secara finansial, otomatis kita juga jadi punya value, kita punya nilai. Jadi kadang juga ada juga yang pingin tapi mau kerja nggak bisa karena kendala udah punya anak, udah ini, udah itu kan. Tapi yang harus diingat bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Coba aja terus, jalan aja, ntar juga sampai.